Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dibakiruddin, selaku pemilik perusahaan Dajinius. Kami akan memperkenalkan produk pertama kami, yaitu elektronik SIM card, menjadikan pengalaman berinternet Anda lebih aman dan nyaman. Sebelumnya, kami akan menjelaskan manfaat penting internet bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah manfaat internet untuk pendidikan. Teknologi internet menjadi media yang populer dalam mengembangkan pendidikan global. Internet juga menjadi media yang sangat ideal untuk melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Namun, penggunaan internet di bidang pendidikan harus dikontrol dan dikendalikan agar tidak membawa dampak yang merugikan bagi misi pendidikan itu sendiri. Yang kedua adalah manfaat internet untuk bisnis. Udah tidak asing lagi kata belanja online dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari pelaku bisnis, yaitu penjual yang tidak harus memiliki toko ataupun ruko untuk membuka bisnisnya, melainkan cukup untuk mendaftar tokonya ke media belanja online. Dengan menggunakan proses online, pembeli dapat dengan mudah membeli barang dan toko yang diinginkan, tanpa harus datang untuk membeli langsung barang yang diinginkan. Yang terakhir, internet sebagai media hiburan, yaitu dapat mengisi waktu senggang. Contohnya, jika kita memiliki waktu senggang, kita dapat mengisi dengan berselancar di dunia maya, seperti membuka YouTube, Facebook, Twitter, Blogger, Instagram, dan lain-lain. Dan memudahkan dalam pencarian tempat-tempat wisata dengan kecanggihan Google Maps. Kita dapat mencari tempat-tempat wisata yang akan kita kunjungi. Juga sebagai sarana untuk menghilangkan kejenuhan. Contohnya, jika kita sedang merasa jenuh, kita dapat bermain game online. Biasanya dengan bermain game online, rata-rata kejenuhan seseorang akan hilang. Ini adalah biaya atau harga yang kami tawarkan kepada saudara-saudara sekalian. Yang pertama, sebelum menggunakan SIM card dari produk kami, maka silakan untuk registrasi data diri melalui aplikasi kami dengan biaya Rp10.000. Yang kedua, kami memberikan pilihan paket data internet pada aplikasi kami. Apabila user tidak memiliki paket data internet dan melanjutkan berinternet, maka pulsa yang dimiliki akan berkurang Rp500 per MB-nya. Yang ketiga, tarif SMS untuk per pesan yaitu Rp300. Yang keempat, untuk pelanggan yang menggunakan e-banking akan dikenakan pajak sebesar Rp1.500 sekali transfer. Yang kelima, begitu pula SMS banking akan dikenakan pajak sebesar Rp2.000 sekali transfer. Apabila ingin cek saldo rekening, tidak dikenakan biaya sedikitpun. Yang keenam, yaitu tarif telepon yaitu dengan biaya Rp200 per menit. Selanjutnya yaitu mengenai performa. Untuk performa kami akan selalu memberikan yang terbaik kepada pelanggan kami. Yang pertama, performa jaringan sampai dengan 50 Mbps, yang artinya jaringan berinternet ini lebih kencang agar pelanggan kami nyaman ketika berinternet. Yang kedua, memberikan sinyal 4G dan 5G, sehingga pada saat HP pelanggan tersupport sinyal 5G, pasti performa jaringan lebih cepat daripada 4G maupun 3G. Yang ketiga, kini kekuatan sinyal kami tak akan terhalang apapun, walaupun ada badai maupun musim hujan tiba. Yang keempat, bermain game dan bersosial media jadi lebih nyaman ketika berada di dataran tinggi Pulau Jawa. Teknologi terbaru dari produk yang kami keluarkan ini tentunya memiliki banyak keuntungan. Salah satunya adalah proses pergantian nomor atau SIM menjadi lebih praktis, mengingat tidak perlu ada lagi bongkar pasang kartu SIM. Hal ini memudahkan pengguna untuk membedakan kontak pribadi dan bisnis. Berpergian ke luar negeri juga semakin nyaman, mengingat eSIM dapat memudahkan penggunanya untuk menambah nomor di negara lain saat liburan atau perjalanan bisnis tanpa harus kehilangan nomor negara asalnya. Kami akan mengadakan pembaruan performa setiap seminggu sekali, agar performa jaringan tidak ada kendala apapun. Kepuasan pelanggan adalah tujuan kami.
Selanjutnya, mengenai perkembangan produk kami akan mengembangkan 4 pokok utama, yaitu yang pertama, membentuk Indonesia Technology Research Institute untuk melakukan penelitian dan kajian kebijakan publik yang menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu serta analisis yang objektif secara profesional dan proaktif mengenai berbagai masalah teknologi yang dianggap penting bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah mengoptimalkan kinerja berinternet, yaitu dengan cara pembaruan performa seminggu sekali. Yang ketiga adalah pengembangan SDM melalui teknologi yang makin berkembang. Yang keempat adalah menambahkan fitur-fitur pada aplikasi kami. Mengenai peningkatan, ada 4 hal yang harus kami tingkatkan, yaitu yang pertama, membangun ekosistem di digital retail bisnis. Yang kedua, menggaji pengembangan kapasitas. Yang ketiga, kontribusi pendapatan anak usaha. Yang keempat, pengawasi dengan ketat kerja karyawan. Kami akan membuktikan bahwa Indonesia lebih unggul dalam teknologi dengan cara meningkatkan jangkauan performa internet agar diakui performa internet tercepat di dunia. Untuk pengguna internet, pada saat ini pengguna internet pria di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan pengguna internet wanita. Itu menurut penelitian kami. Kenapa pengguna internet di Indonesia kebanyakan pria? Siapapun pasti menggunakan internet. Buat mereka yang tinggal di kota besar selalu bergantung pada adanya internet, entah untuk mencari sumber berita, untuk penunjang pekerjaan, atau hanya sekedar bermain. Hal ini menunjukkan bahwa wanita tidak mudah mendigitalisasi dirinya. Masih minimnya perempuan dalam menggunakan internet. Minimnya perempuan dalam menggunakan internet ini dipengaruhi beberapa faktor. Hasil dari riset Google menyebutkan bahwa 53% perempuan tidak menerima informasi yang benar-benar mereka butuhkan. Keuntungan berinternet. Berinternet untuk interaksi sosial. Dalam dunia komunikasi, media sosial bermanfaat sebagai sarana untuk membangun hubungan atau relasi. Berinternet untuk media menghibur. Kita dapat mencari berbagai hal untuk menghibur diri kita, mulai dari cerita-cerita lucu maupun gambar-gambar lucu. Berbagai hal menarik dapat kita cari dalam jejaring sosial untuk menghibur kita. Berinternet untuk media informasi. Kita dapat mengubah berita-berita terkini pada jaringan internet untuk membantu kita mendapatkan banyak informasi. Tidak hanya berita-berita, informasi lainnya juga dapat menjadi sumber pengetahuan. Berinternet untuk menggali kreativitas. Beragam bentuk media sosial yang ada dapat digunakan oleh kita untuk menggali kreativitas serta mengekspresikan dirinya, misal dengan menulis artikel atau berbagi pengalaman di blog. Selanjutnya, pentingnya internet untuk dunia pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan yang didukung dengan teknologi internet telah menghasilkan metode pembelajaran jarak jauh yang dapat digunakan oleh pihak pengajar dan pelajar di sekolah. Oleh karena itu, saat ini internet memiliki peran penting sebagai sarana penunjang perkembangan kualitas pendidikan di Indonesia. Akhir-akhir ini pandemi COVID-19 belum juga selesai di Indonesia. Oleh karena itu, kami akan mensubsidikan kuota belajar kepada pelanggan yang masih menjalani sekolah maupun kuliah dengan cara mendaftarkan nomor siswa atau mahasiswa yang menggunakan jenis SIM card oleh pihak sekolah maupun kampus. Berikut subsidi kuota yang kami berikan. Yang pertama yaitu kuota untuk chattingan, agar siswa atau mahasiswa dapat berkomunikasi dengan pengajar. Contohnya dengan menggunakan WhatsApp, Telegram, Line, dan lain-lain. Yang kedua adalah kuota untuk YouTube, agar siswa atau mahasiswa dapat belajar menggunakan media YouTube. Yang ketiga adalah kuota untuk pertemuan virtual, agar siswa atau mahasiswa dapat mendapatkan pembelajaran dan arahan oleh pengajar dengan cara virtual.
Contohnya pertemuan virtual yaitu dengan menggunakan Google Meeting, Zoom, dan masih banyak lainnya. Jadi di sini yang mendapatkan kuota subsidi yaitu mahasiswa atau siswa yang masih aktif. Selanjutnya kami akan menjelaskan positif dan negatif dari sosial media. Positifnya yaitu media sosial dapat menyambung tali silaturahmi untuk memudahkan bagi orang yang memiliki sanak famili yang jauh. Jaringan sosial ini sangat bermanfaat dan berperan untuk mempertemukan kembali keluarga dan kerabat yang berada jauh dari kita, dan yang jauh dengan yang lama sudah tidak bertemu. Hal tersebut dapat dilakukan lewat media maya seperti video call. Negatifnya yaitu media sosial dapat membuat anak-anak dan remaja menjadi lalai dan juga tidak bisa membagi waktu karena terlalu asik dengan dunia maya, yang tidak tahu bagaimana bentuknya seperti apa, apalagi untuk seorang pelajar. Apabila sudah kecanduan, maka mereka lebih mementingkan hal tersebut daripada keperluan, bahkan rela menyisihkan uang saku jika itu sangat membutuhkan kuota internet. Gunakan media sosial sebaik-baiknya agar tidak terjadi kesalahan yang fatal. Internet memang menjadi suatu kebutuhan yang sangat digunakan saat ini, apalagi didukung dengan perkembangan teknologi yang terus tumbuh dan penuh dengan inovasi. Dengan memanfaatkan internet dengan baik, tentunya kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari internet, baik itu untuk kegiatan sehari-hari maupun untuk bekerja. Di satu sisi juga, meskipun internet mempunyai dampak positif, tapi kita juga harus lebih selektif untuk bisa menggunakan internet untuk kebutuhan produktif. Karena bagaimanapun akan ada dampak negatif yang ditimbulkan oleh internet jika kita tidak bijak dalam menggunakannya, terutama zaman hoax yang beredar dengan cepat. Demikianlah pengertian fungsi serta dampak internet. Yuk lebih selektif untuk penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita menjadikan internet lebih bermanfaat setelah mengetahui berbagai macam manfaat internet. Demikian presentasi dari produk kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.